Halo, balik lagi bareng gua Enzo di dalam konten cerita gue Amazing. Oke, Amazing hari ini kita mau membahas tentang sebuah kasus yang umurnya udah lebih dari 60 tahun dan sampai saat ini masih belum ketemu jawabannya. Kasus ini cukup gelap, cukup tragis, cukup misterius. Jadi gua bingung sebutnya apakah harus Amazing Dark gitu. Ya oke lah, ntar mungkin akan gue pikirkan tapi jangan buang waktu lama-lama lagi. Ayo kita mulai ceritanya. 2 Februari 1959. Sembilan pendaki gunung yang terdiri dari 7 pria dan 2 wanita melakukan sebuah perjalanan ekstrim dengan mendaki pegunungan Ural di Uni Soviet dan mereka membangun tenda di sekitar gunung di daerah gunung yang orang-orang lokal itu sebut sebagai Kholat Syakhl atau Gunung Kematian. Mereka semua adalah pendaki yang profesional dan berpengalaman. Semuanya mestinya baik-baik aja. Masalahnya cuma satu. Mereka nggak pernah balik dari gunung itu. Nah, kesembilan pendaki tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Igor Dyatlov, sekaligus pemimpin dalam pendakian kali ini. Terus yang kedua ada Alexander Kolevatov. Yang ketiga adalah Yuda Dubidina. Lalu keempat ada Nikolai Thibeaux-Brignol. Dan kelima ada Rasdem Slobodin. Lalu keenam ada Semyon Zolotaryov. Lalu ketujuh ada Yuri Doroshenko. Lalu kedelapan ada Zinaida Kolmogorova. Dan kesembilan dan terakhir itu adalah Yuri Krivonishenko. Nah, kesembilan pendaki ini telah mendapatkan sertifikat dari pemerintah Uni Soviet sebagai pendaki gunung yang profesional dan berpengalaman. Nah, sebelum pendakian dimulai, Kolmogorova sempat menulis seperti ini di jurnal pendakiannya. I wonder what awaits us on this hike. Will anything new happen? Yang artinya adalah gue penasaran banget nih sama pendakian kali ini. Apakah ada sesuatu yang baru? Nah, di awal perjalanannya mereka memulai dari kota Yekaterinburg menuju Ivdel menggunakan kereta dan menempuh jarak 321 km. Nah, baru habis itu mereka dari Ivdel ke Vizay itu akan menggunakan bus dan sisanya akan menggunakan truk, numpang-numpang, ski, dan jalan kaki. Nah, pada tanggal 25 Januari mereka kan udah sampai di Vizay. Nah, mereka ini udah siap nih mau mendaki gunung. Mereka jadi ngirimin telegram pertama ke keluarga mereka, kasih kabar kalau mereka itu udah ada di checkpoint dan mereka berjanji kalau nanti pada tanggal 12 Februari akan mengirimkan telegram kedua yang menghubungkan atau mengabarkan kalau mereka itu udah selesai dari pendakiannya dan udah turun gunung. Nah, di sini sebenarnya gue kasih tahu dulu bahwa sebenarnya ada 10 pendaki. Nah, satu ini namanya adalah Yuri Yudin. Tapi saat mereka baru mau mulai mendaki gunung, Yuri Yudin ini merasa nggak enak badan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk nggak ikut dalam pendakian kali ini dan langsung turun gunung untuk pulang. Dan kesembilan orang sisanya tetap melanjutkan perjalanannya sesuai rencana. Nah, ini adalah foto-foto di mana Yuri Yudin ini berpisah dengan teman-temannya sekaligus menjadi foto terakhir untuk Yuri Yudin melihat teman-temannya masih hidup. Seluruh perjalanan didokumentasikan dengan kamera dan jurnal-jurnal pendakian. Sampai saat ini semua masih baik-baik aja. Setelah cukup lama mendaki, akhirnya mereka itu berhasil menciptakan gerakan yang cukup signifikan gitu. Sampai akhirnya itu mereka hampir mau mendekati puncak. Tapi karena mereka pikir, oh udah sampai puncak nih, udah hampir mau nyampe, kita istirahat dulu kali ya. Akhirnya mereka berkemah beberapa ratus meter sebelum mencapai puncak. Nah, ini adalah beberapa foto dari kamera pendaki yang berhasil didokumentasikan waktu mereka itu sedang mendaki gunung. Dan di jurnal pendakiannya itu sempat tertulis seperti ini. It's difficult to imagine such a comfort on the ridge with shrill howling wind and hundreds of kilometers away from human settlement. Artinya, begitu sulit, begitu susah membayangkan sebuah kenyamanan di saat kamu itu berada di atas gunung dengan angin yang begitu kencang dan kamu itu ratusan kilometer jauhnya dari pemukiman manusia. Nah, akhirnya setelah lewat beberapa hari dari tanggal 12 Februari yang dijanjikan untuk telegram kedua, ternyata seluruh keluarga pendakinya itu nggak ada yang dapat kabar sama sekali.
Nah, akhirnya diciptakanlah sebuah tim volunteer yang terdiri dari kerabat dekatnya dan beberapa anggota kepolisian untuk mencari kabar atau mencari keberadaan dari kesembilan pendaki ini. Nah, waktu tim volunteer ini sampai di lokasi perkemahan, mereka udah langsung lihat tempat-tempatnya dan mereka langsung tahu kalau pasti ada sesuatu yang buruk yang terjadi sama kesembilan pendaki ini. Karena mereka melihat waktu di TKP itu, tendanya udah terkoyak dan terkubur beberapa sentimeter di bawah salju. Tapi barang-barang kesembilan pendaki ini tuh masih lengkap, masih utuh di dalam tenda. Nah, waktu mereka identifikasi terkait sobekan di dalam tendanya itu, mereka lihat kalau sobekan ini adalah sobekan pisau yang disobeknya itu dari dalam, bukan dari luar. Dimana ini aneh banget. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya ada ancaman dan ancaman itu dari luar, berarti kan pasti sobekannya itu dari luar gitu. Terus kenapa ini sobekannya dari dalam? Apa jangan-jangan ada ancaman di dalam tendanya? Kemudian terlihat ada beberapa jejak kaki dan akhirnya tim volunteer memutuskan untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, jejak kaki ini diidentifikasi oleh tim kepolisian dan tim kepolisian itu mengatakan kalau jejak kaki ini mengindikasikan kesembilan pendaki ini sepertinya jalannya itu teratur, jalannya itu tenang. Dimana mestinya kalau memang ada ancaman, berarti kan mereka mestinya melarikan diri atau panik. Nah, tapi sayangnya jejak kakinya itu akhirnya tertutup oleh salju dan tim volunteer memutuskan untuk mengikuti kemana jejak kaki terakhir itu mengarah. Akhirnya setelah cukup lama mengeksplor ke arah terakhir jejak kaki itu, mereka menemukan dua jasad pertama di bawah sebuah pepohonan, yaitu jasad Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonishenko. Nah, untuk info tambahan, kalau sebenarnya anggota kepolisian ini butuh waktu selama 9 bulan untuk menemukan semua jasad kesembilan pendaki ini. Nah, Doroshenko dan Krivonishenko ditemukan dalam kondisi yang membingungkan karena jasadnya itu nggak memakai busana lengkap. Artinya tidak memakai topi pegunungan, tidak memakai baju hangat, tidak memakai boots, tidak memakai sarung tangan. Pokoknya alat-alat untuk mendaki sebuah gunung yang dingin. Karena diprediksi di waktu kematian dia, itu suhu derajat gunungnya mencapai minus 35 derajat Celcius. Sedangkan jasadnya itu ditemukan hanya menggunakan kaos biasa dan sepasang kaos kaki. Nah, batang pohon yang patah pada ketinggian 4,5 meter juga mengindikasikan kalau antara Doroshenko atau Krivonishenko itu sempat memanjat pohon, mungkin untuk melihat pemandangan di sekelilingnya secara lebih luas. Atau mungkin mereka bersembunyi dari sesuatu. Nah, setelah berjalan beberapa meter ke depan lagi, tim volunteer akhirnya menemukan 3 jasad lainnya yang terkubur beberapa sentimeter di bawah salju dan lokasinya itu cukup terpisah-pisah walaupun nggak terlalu jauh. Tapi range daerahnya itu di antara tenda dengan pepohonan yang pertama. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata 3 jasad tersebut adalah Igor Dyatlov, kemudian Rasdom Slobodin, dan terakhir adalah Zinaida Kolmogorova. Nah, jasad mereka bertiga ditemukan sedang dalam kondisi menghadap ke arah tenda dan polisi mengidentifikasi kalau mereka bertiga ini sebelum meninggal sempat mencoba untuk kembali ke tenda, tapi akhirnya nggak sempat karena meninggal di tengah jalan. Dan akhirnya ahli otopsi menyimpulkan kalau kelima jasad ini meninggal akibat hipotermia, di mana kondisi saat suhu tubuh itu turun begitu cepat. Kemudian 4 jasad lainnya yakni Alexander Kolevatov, Layuda Dubinina, Nikolai Thibeaux-Brignol, dan Semyon Zolotaryov itu ditemukan di dalam sebuah lembah kecil yang terkubur sedalam 3 meter di bawah salju. Nah, hasil otopsi menyatakan bahwa 3 dari 4 jasad tersebut meninggal akibat cedera yang fatal. Dubinina dan Zolotaryov ditemukan dalam kondisi yang memiliki patah tulang di bagian tulang dadanya yang sangat parah, sedangkan Thibeaux-Brignol memiliki retak di bagian tulang tengkoraknya. Nah, para ahli otopsi percaya kalau mereka ini dengan cedera yang fatal seperti ini, itu mereka mungkin jatuh dari tempat yang cukup tinggi dan menghantam sesuatu yang keras. Kenapa? Karena efek seperti ini, cedera yang seperti ini hanya bisa didapat itu setara dengan kecelakaan mobil. Parahnya lagi ada 2 jasad yang rongga matanya itu terbuka lebar dan menganga
serta jasad Dubinina yang ditemukan dalam kondisi tanpa bola mata, tanpa lidah, dan sebagian dari bibirnya hilang. Beberapa beropini kalau sebenarnya lidah Dubinina ini dicabut waktu dia masih hidup. Tapi ada juga yang beropini kalau lidahnya ini mungkin dimakan oleh hewan liar. Tapi dalam laporan medisnya hanya tertulis seperti ini. The diaphragm of the mouth and the tongue is missing. Yang artinya adalah diafragma mulut dan lidahnya hilang. Artinya tidak ada kata dicabut atau dipotong. Nah, poin lain juga menyatakan seperti ini. Soft tissue injuries to the head are post-mortem changes. Dalam kurung, putrefaction and decomposition, dan tutup kurung, to Dubinina's corpse, which was recently exposed to water prior to detection. Artinya adalah cedera jaringan lunak pada kepala adalah perubahan post-mortem. Post-mortem itu adalah kondisi mayat saat ditemukan oleh tim volunteer. Dalam kurung, pembusukan dan dekomposisi. Tutup kurung, pada mayat Dubinina yang baru-baru ini terpapar air sebelum akhirnya ditemukan. Nah, kalau kalian bingung, sebenarnya jasad Dubinina ini memang ditemukan di bawah aliran air. Artinya jasadnya ini memang terkena air terus, terkena aliran air, entah beberapa minggu, entah selama beberapa bulan, yang pastinya jasadnya ini terus terkena air. Sampai akhirnya ya seperti itu laporannya. Tapi menurut gue, susah untuk masuk logika gue di mana lidahnya bisa kecabut saat jasad lo terkena paparan air terus. Nah, orang-orang yang beropini kalau lidahnya Dubinina ini dicabut waktu dia masih hidup, itu berlandaskan pada laporan medis yang menuliskan bahwa ditemukannya 100 gram darah di perutnya Dubinina. Pernyataan ini sebenarnya nggak terlalu benar karena sebenarnya yang tertulis di laporan otopsinya adalah seperti ini. The stomach contain up to 100 gram of a dark red slimy mass. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah red slimy mass. Jadi 100 gramnya ini mungkin adalah lendir yang ditemukan di perutnya Dubinina yang mungkin adalah cairan makanannya dan sebuah cairan merah yang diprediksi adalah darah kemudian bercampur menjadi satu. Jadi 100 gramnya itu belum tentu darah semua. Mungkin aja darahnya cuma 10 gram, sisanya adalah cairan makanan. Nah, yang lebih misteriusnya adalah ditemukannya radiasi di pakaian ke-9 pendaki ini. Tapi dari 9 orang ini, yang paling memiliki tingkat radiasi paling tinggi adalah baju-bajunya si Kolevatov dan Krivonishenko. Nah, studi menjelaskan kalau dalam area 150 cm persegi, seharusnya tidak boleh memiliki kandungan radiasi sebanyak lebih dari 5000 dpm. dpm ini semacam angka atau satuan untuk tingkat toleransi radiasi di dalam suatu daerah. Nah, ada satu celana dan dua baju yang terindikasi memiliki masing-masing 5000 dpm, 5600 dpm, dan 9000 dpm yang dimiliki oleh Kolevatov dan Krivonishenko. Nah, hal ini memicu kontroversi karena banyak orang mulai berspekulasi jangan-jangan ke-9 pendaki ini meninggal akibat uji coba senjata Uni Soviet di daerah itu. Dan pemerintah sedang menutup-nutupi hal tersebut. Hal ini juga didukung dengan aksi KGB atau Badan Intelijen Rusia yang waktu penyelidikan mereka itu tidak memasukkan barang-barang bukti penting seperti dokumen, foto-foto, dan barang-barang pribadi dari ke-9 pendaki ini. Nah, seorang anggota pemerintah yang berpangkat rendah juga mengaku bahwa dia itu disuruh untuk tutup mulut dan membatasi informasi apapun terkait hal ini kepada siapapun. Nah, banyak juga yang berspekulasi kalau ini semua adalah ulah alien. Tapi teori ini bukan tanpa alasan loh. Karena di malam di mana ke-9 pendaki ini meninggal, beberapa pendaki lain itu mengaku melihat UFO dalam bentuk cahaya orbs yang melayang-layang selama beberapa menit di pegunungan tersebut. Nah, ini adalah salah satu foto yang diambil dari kamera Yuri Krivonishenko. Nah, foto ini mengindikasikan bahwa ada semacam benda di langit yang bercahaya, yang melayang-layang, dan mungkin juga itu misil, bisa juga itu meteor, bisa juga itu UFO. Who knows?
Nah, Lev Ivanov, seorang pemimpin dalam investigasi Dyatlov Pass ini, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan di dalam sebuah interview. Dia mengaku sempat didatangi oleh seorang anggota Kongres Soviet yang bernama Kirilenko dan mengaku disuruh untuk menghapus seluruh dokumen yang berhubungan dengan benda terbang bercahaya. Kirilenko meminta kepada Ivanov untuk menghapus segala bentuk foto, dokumentasi, testimoni, apapun itu dalam investigasi Dyatlov Pass ini yang berhubungan dengan benda terbang bercahaya itu. Bahkan Kirilenko meminta kepada Ivanov untuk menghapus sebuah lukisan dari suku Mansi, di mana suku Mansi itu adalah suku lokal di pegunungan Ural yang terlihat lukisannya itu seperti adanya piring terbang. Memang terlalu ambigu rasanya untuk menjadikan foto ini sebagai barang bukti karena fotonya yang blur dan sulit diinterpretasikan. Jadi karena cukup ambigu, maka dugaan tentang alien kita kesampingkan dulu untuk sebentar. Kemudian teori lainnya juga menyebutkan kalau mereka itu sempat panik karena sempat ada terjadi longsor, kemudian mereka melarikan diri dengan cara merobek tendanya dengan pisau dari dalam. Kemudian saking paniknya mereka melarikan diri, akhirnya mereka itu sempat tercerai-berai, berpisah gitu, dan tersesat, nggak bisa balik dengan pakaian yang minim dan akhirnya mati kedinginan di luar tenda. Tapi kemudian teori itu dipatahkan karena mereka itu adalah pendaki yang profesional dan berpengalaman. Dan hal tersebut seperti melarikan diri dan panik dan akhirnya terpisah dan akhirnya mati kedinginan di luar tenda bukanlah tindakan dari seorang pendaki yang profesional. Kedua, riset juga menunjukkan bahwa di daerah tersebut itu jarang sekali terjadi longsor karena banyaknya batu besar yang menahan saljunya. Jadi terjadinya longsor itu sangat kecil. Dan yang ketiga adalah jejak kaki mereka yang terlihat santai, teratur, dan tidak ada indikasi untuk melarikan diri seperti yang udah gue jelasin di awal tadi. Teori lain mengatakan bahwa ini adalah efek dari sebuah fenomena yang dikenal dengan nama Kármán Vortex Street. Kármán Vortex Street sendiri adalah sebuah fenomena angin di mana anginnya itu menghasilkan suara yang menakutkan yang akhirnya menimbulkan rasa panik atau rasa takut di dalam diri manusia secara nggak rasional. Tapi sebenarnya suaranya itu nggak bisa didengar sama telinga manusia karena dikategorikan sebagai infrasound atau di bawah 20 Hz. Jadi nggak bisa ditangkap oleh gendang telinga manusia. Namun walaupun nggak bisa didengar, ternyata studi menunjukkan bahwa Kármán Vortex Street ini mampu memberikan efek seperti susah tidur, susah bernafas, rasa panik, rasa takut, bahkan kematian. Nah, dugaannya adalah bahwa fenomena ini akhirnya memberikan rasa takut kepada 9 pendaki ini sehingga melakukan hal-hal yang gak rasional seperti merobek tenda dari dalam, kemudian lari keluar tanpa busana lengkap di mana saat itu suhu di luar tenda itu sekitar minus 35 derajat Celcius. Sebenarnya faktanya itu infrasound bisa ditemukan di dalam sebuah rumah angker. Jadi saat kalian masuk ke rumah berhantu, kalian akan merasakan seperti bulu kuduk merinding atau merasa pokoknya takut tapi nggak rasional kayak ada yang liatin lah dan lain-lain. Nah itu adalah salah satu bentuk ketakutan dari sebuah infrasound. Dan yang terakhir teorinya adalah Yeti. Ya absurd memang, tapi wait. Kalian harus lihat foto yang ini. Ini adalah salah satu gambar yang diambil oleh kamera Thibaut Brignol, di mana terlihat seperti adanya makhluk asing yang berbulu yang memiliki badan dengan ukuran yang sangat besar. Tapi kalau dipikir lagi, mungkin juga ini adalah manusia yang memakai jaket yang anti dingin, jadi tebal banget dan terlihat seperti Yeti. Kalau yang teori kali ini gue no comment, gue serahkan ke kalian semua tentang sebenarnya foto apa sih ini. Akhirnya pada 28 Mei 1959, polisi memutuskan untuk menutup kasus ini karena terlalu ambigu serta keterbatasan teknologi pada tahun itu. Kasus ini akhirnya ditutup dengan kesimpulan sebagai berikut. The cause of death was unknown, compelling force which the hikers were unable to overcome. Artinya kira-kira seperti ini. Alasan kematiannya adalah adanya sebuah tekanan atau sebuah kekuatan
di mana kesembilan pendaki ini tidak bisa mengatasinya. Tapi 60 tahun kemudian, yakni pada tahun 2019, akhirnya kasus ini kembali dibuka karena ditemukannya barang bukti yang cukup kuat untuk kembali membuka suatu kasus yang sudah mati selama 60 tahun. Dan kalian semua bisa cek update-nya di diatlovepass.com. Gue bakal cantolin webnya, linknya itu di profil gue. Oke, sekian cerita amazing pada hari ini. Gue harap kalian suka dengan pembawaan gue, dengan cerita yang gue kasih. Dan kalau kalian suka, kalian boleh pencet like. Dan kalau kalian mau tahu kapan gue update cerita yang baru, kalian boleh subscribe. Dan seperti biasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.